Ini sudah Pak ya, PPT-nya ini? Jalan? Sudah. Sudah jalan ya. Kita bahas ginjalnya dulu ya, setelah itu baru salurannya. Untuk ginjal ini, eh, kelainannya itu dibedakan apa itu gangguan pertumbuhan, kemudian infeksi ya, kemudian neoplasia, gitu ya. Nah, untuk gangguan pertumbuhan itu yang sering adalah renal aplasia atau hipoplasia dan displasia. Jadi kita tahu gangguan pertumbuhan itu banyak sekali kan? Masih ingat ya? Ada ada apa saja? Masih ya? Untuk di ginjal ini aplasia, hipoplasia dan displasia. Sedangkan gangguan pertumbuhan itu ada hipertrofi ya, apa ada metaplasia ya, ada banyak kan ya untuk adaptasi. Nah, untuk di ginjal itu ini tiga ini yang sering. Yang disebut aplasia atau agenesis itu artinya tidak ada perkembangan ya. Jadi tidak terjadi apa namanya pertumbuhan organ tersebut itu tidak ada gitu ya, atau disebut agenesis. Kalau definisinya gangguan perkembangan satu atau kedua ginjal di mana jaringan ginjal tidak dikenali pada beberapa kasus ya. Nah, itu bisa berupa tidak ada ureter gitu ya. Atau apa atau yang lain gitu ya. Kalau ini kan saluran ya. Nah, ginjalnya itu tidak terbentuk gitu ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Itu karena memang tidak muncul primordium dalam embrio. Jadi memang tidak ada di sana gitu ya. Atau bisa ada tetapi perkembangan tidak sempurna. Nah, aplasia itu kalau dia terjadi unilateral gitu ya, terjadi di salah satu ginjal, itu tidak terdeteksi gitu ya selama hidupnya. Karena apa? Yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ginjal itu memiliki sifat untuk kompensasi yang tinggi. Jadi apabila ada apa kerusakan, fungsinya terganggu di salah satu ginjal, itu akan di-cover oleh ginjal sebelahnya gitu ya. Aplasia yang bilateral itu jarang ditemukan, biasanya memang unilateral. Sehingga hewan ini tampak normal gitu ya, tampak normal. Nah, biasanya diketahuinya pada saat dia mati karena penyebab lain gitu. Jadi diketahui saat nekropsi baru ketahuan, oh ternyata hewan ini hanya memiliki satu ginjal gitu ya. Yang kedua adalah renal hipoplasia. Hipo itu kan berarti kecil ya, apa tidak mencapai normal. Di sini hipoplasia itu menunjukkan pada perkembangan yang tidak lengkap dari ginjal. Bisa jumlah nefronnya itu tidak mencukupi gitu ya. Sehingga bentuknya itu sama, bentuknya juga sudah membentuk ginjal gitu, tetapi ukurannya lebih kecil karena jumlah nefronnya itu lebih sedikit gitu. Ada beberapa sebab itu dari hipoplasia renalis itu. Yang pertama karena terjadi fibrosis. Fibrosis itu bisa terjadi karena ada keradangan gitu ya. Jadi pada saat perkembangan itu terjadi radang dan kemudian terbentuk ini apa
ada timbunan jaringan fibros gitu. Sehingga terhenti perkembangannya itu. Gitu. Atau yang kedua ada displasia, memang ada kelainan perkembangan. Sehingga di sini terjadi perubahan ukuran dan bentuk dan juga organisasi pada sel dewasa, jadi tidak sesuai gitu ya. Yang ketiga, ini disebut progressive juvenile nephropathy, yaitu kondisi intermediate. Jadi jaringan tersebut itu dalam peralihan. Jadi dia sudah sudah mencapai perkembangan, tetapi untuk dikatakan dewasa itu belum sempurna ya. Jadi ini antara bentuk imatur dan matur gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk hipoplasia unilateral itu kalau kita lihat di sini bentuknya itu sudah memenuhi ya, ada korteks, ada medula, ini juga batasnya juga jelas seperti ini. Nah, tapi ukurannya kecil gitu ya. Nah, ini sama dengan aplasia tadi. Kalau dia unilateral itu tidak diketahui ya, jadi hewannya itu tetap sehat. Yang ketiga, displasia. Untuk displasia itu ada keabnormalan pola perkembangannya. Jadi di sini tidak sesuai dengan pola nefrogenesis ya. Jadi struktur yang dihasilkan itu berbeda. Ya. Bentuknya bisa berupa bentuk kecil atau cacat gitu ya, atau kecil dan cacat gitu. Kedua-duanya bisa terjadi. Secara makros apa seperti itu ya, bisa lebih kecil atau bentuknya tidak sesuai. Nah, secara mikroskopik itu ada diferensiasi nefron itu yang tidak sesuai dengan umur hewannya, gitu ya. Terkadang itu ada glomerulus, gitu ya, tetapi di dalamnya itu tidak jelas itu, hanya berupa hiperseluler yang kecil di korteks. Kemudian epitel tubulusnya itu tidak sesuai dengan tipenya. Ya, jadi misalnya untuk yang tubulus proksimal itu ya, kan epitel silindris gitu ya. Nah, ini bukan gitu ya. Bisa pipih gitu. Jadi tidak sesuai. Kemudian ada persisten ductus metanefrik. Itu yang seharusnya dia sudah hilang, di sini masih tetap ada gitu ya. Kemudian bisa juga ditemukan bentuk kartilago. Padahal di ginjal itu tidak ada ya. Kartilago bisa ditemukan di mana? Kalau di organ itu. Di paru-paru ya, di paru-paru, di bronkus itu ada ya dindingnya. Nah, kalau di ginjal sama sekali seharusnya tidak ada. Tetapi ini bisa ditemukan di situ. Kemudian juga masih ditemukan mesenkim primitif waktu embrional itu. Harusnya dia tidak ada. Nah, kadang juga ada jaringan ikat intersisial gitu. Jadi suatu jaringan seperti misomatus dicampur tapi ini tidak jelas gitu ya.
Nah, pada displasia yang bilateral itu ditandai dengan persisten mesenkim dan perkembangan dari tubuler yang atipikal. Nah, karena kondisi ini itu maka terjadi kompensasi hipertrofi. Kompensasi ini ada merupakan perubahan yang sekunder karena adanya displasia tadi, yaitu berupa fibrosis karena dia bekerjanya itu di ini ya overload gitu dan sangat keras, maka terjadi fibrosis interstisial. Nah, di samping itu juga terbentuk renal cyst. Renal cyst itu ruangan-ruangan itu ya, ruangan-ruangan yang berisi cairan. Juga terjadi hypercellular glomeruli. Kelainan selanjutnya itu adalah abnormalitas gangguan fungsi tubulus. Ya, ini inherited ya. Jadi fungsi dari tubulus itu kan reabsorpsi ya dia. Nah, di sini untuk reabsorpsi itu dibutuhkan suatu media transport gitu. Jadi ada protein yang dia berfungsi untuk transport. Nah, di sini ada ketidakabnormalan, yaitu dia tidak memiliki, ya, jadi terganggu. Akhirnya beberapa bahan yang seharusnya direabsorpsi itu tertinggal, ya, tertinggal di dalam lumen. Nah, sebagai contoh di sini ya, glukosa ya. Glukosa itu karena dia tidak bisa direabsorpsi, maka dia akan tertinggal itu dan akan terikut urin, gitu ya. Jadi tidak bisa diserap lagi ke peredaran darah, maka dia ikut keluar bersama urin sehingga terjadi glukosuria. Nah, untuk kelainan kelainan tubulus ini perlu dibedakan dengan kondisi hewan yang mengalami diabetes mellitus. Untuk gangguan metabolik itu diabetes mellitus itu memang dia ada gangguan di situ ya, misalnya karena rendahnya insulin gitu ya, atau kelainan lain ya, atau kelainan reseptor ya. Nah, itu beda dengan yang ini abnormalitas pada tubulus. Jadi kalau yang gangguan fungsi tubulus ini itu tidak ada gangguan metabolik, gitu ya. Jadi normal sebetulnya, tidak mengalami diabetes. Nah, pada kondisi ini ya, ada glukosuria itu baik diabetes ataupun akromegali gitu ya. Itu bisa menyebabkan infeksi bakteri, memicu infeksi bakteri dari traktus urinari bawah. Pada vesika urinaria bisa terjadi emfisema pada dindingnya. Nah, ini karena ada pecahan molekul glukos oleh bakteri. Biasanya adalah Escherichia coli, Clostridium perfringens, gitu. Bisa juga karena jamur. Nah, ini terjadi pelepasan CO2 itu ke dalam lumen kandung kemih dan kemudian
penyerapan gas ke dalam lymphatic bladder. Oh ya, akromegali ini saudara-saudara ya, pembesaran pada ekstremitas yang disebabkan karena jadi sekali membutuhkan hipofis setelah dewasa. Artinya seperti bisema coronator, di situ ada penggembungan di polsnya. Ini itu karena penimbunan gas tadi. Selanjutnya penyakit pada glomerulus yang dikelompokkan sebagai glomerular disease. Glomerular diseases. Nah, ini penyakit-penyakit ini itu berhubungan dengan plasma ultrafiltrasi. Maaf terputus ya.
Nasi goreng kambing. Oh, Mau? eh? Mau. Ya, tak apa nih. Tapi potong kok pengen. Ya, aku pengen mau juga. Sedikit. Apa? Apa nih ya? Hmm. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ya tadi kelainan di glomerulus, penyakit-penyakit glomerulus itu adalah suatu apa kelainan apabila ini hubungannya dengan ini ya, ada apa plasma ultrafiltrasi, tuh kemudian ada eh, gangguan pada pengaturan tekanan darah, kemudian gangguan aliran darah peritubuler, kemudian pengaturan ini gangguan pengaturan metabolisme tubuler, kemudian juga pengeluaran makromolekul di sirkulasi. Nah, kita tahu bahwa fungsi dari glomerulus itu kan untuk filtrasi ya, sehingga dari apa eh, filtrat itu dikeluarkan melalui ini ya, eh, dikeluarkan pada tubulus proksimal untuk direabsorpsi. Nah, di sini banyak bagian-bagian yang berpengaruh, termasuk di sini ada apa? Ada em, produksi prostaglandin, eritropoietin. Nah, semuanya itu akan mempengaruhi tekanan darah, kemudian apa? Pengaturan keluar masuknya cairan ya, berapa cairan yang dikeluarkan itu. Ini hubungannya juga dengan hormon ya, paratiroid hormon. Gitu. Sehingga ini akan saling terkait di situ, dan seperti yang di slide sebelumnya itu hal-hal yang terkait dengan glomerulus. Nah, itu eh, digolongkan pada penyakit-penyakit glomerulus ya. Untuk golongan penyakit glomerulus itu ditandai dengan gejala klinis, yaitu ada kebocoran berbagai protein itu dengan berat molekul yang rendah di situ, berat ukuran yang kecil ya, itu lolos ke apa filtrat ya. Jadi dia masuk ke filtrat seperti albumin gitu ya. Itu ditemukan dalam filtrat. Nah, di sini filtrat glomeruli yang kaya protein tadi itu menyebabkan tubulus itu overload ya. Jadi melebihi kemampuannya untuk reabsorpsi.
Sehingga akibatnya karena ada kebocoran pada glomerulus tadi, maka akan berakibat juga berdampak pada tubulus, itu terjadi dilatasi ya. Jadi penggembungan, pelebaran itu. Nah, kondisi ini bisa dilihat ada protein itu dalam urin. Jadi ditemukan protein dalam urin. Kalau dilihat secara mikroskopik, maka pada sitoplasma dari epitel tubulus itu ditemukan banyak droplet ya, droplet intrasitoplasmik ini namanya, itu berwarna eosinofilik gitu pada sitoplasmanya. Nah, itu menunjukkan tingginya kandungan protein di sana. Selain itu di lumen itu juga seringkali tertinggal ya di situ. Ada hyalin case di situ yang berwarna kemerahan, itu tertinggal di dalam tubulus, di dalam lumen tubulus. Jadi baik pada lumen maupun di sitoplasma epitel tubulus itu tampak ada warna kemerahan. Gitu. Nah, suatu penyakit ginjal yang mengakibatkan protein urea, yaitu semua penyakit ya, semua penyakit ginjal yang di situ menyebabkan ditemukannya protein dalam urin disebut ini protein losing nephropathy, gitu ya. Kondisi hipoproteinemia di sini akan menyebabkan tekanan osmotik itu menurun ya. Jadi di dalam darah itu ya keseimbangan plasma darah itu kan ditentukan oleh tekanan darah, kemudian tekanan osmotik gitu ya. Dan juga kandungan protein di dalam darah gitu. Itu menentukan penentu keseimbangan ya. Jadi dia mesti seimbang, kalau tidak akan terjadi edema. Jadi masih ingat patologi umum. Jadi kalau salah satu itu tidak terpenuhi ya, misalnya salah satunya kadar proteinnya terjadi hipoproteinemia, maka cairan itu akan lari ke interstisial sehingga bisa terjadi edema umum atau asites, pleural effusion ya. Nah, ini akhirnya bisa terjadi hiperkolesterolemia. Nah, mekanisme patofisiologi pada gangguan pada glomerulus atau glomerular injury itu akibat dari bisa karena bahan kimia gitu ya. Nah, ini ada 3 hipotesis, yaitu yang pertama intake nephron hypothesis, hyperfiltration hypothesis, dan the theory of complex deposition. Jadi kondisi ini bisa nefronnya itu utuh ya, terus bisa karena terjadi hiperfiltrasi atau ada deposisi obat. Apabila ada gangguan pada nefron, itu
akan mempengaruhi nefron secara menyeluruh ya dia karena mereka itu saling terkait ya. Kalau ada gangguan maka nefron yang lain dia akan berkompensasi ya. Akan mengambil alih gitu fungsinya sehingga akan berpengaruh. Nah, kelainannya bermacam-macam, bisa terjadi penurunan resorpsi atau sekresi dari tubuler. Nah, yang kedua, semua kerusakan nefron itu irreversible. Ya. Jadi artinya irreversible, kalau nefron itu rusak, tidak bisa digantikan oleh nefron baru, gitu ya. Nefron kan merupakan satu rangkaian di situ ya, ada glomerulus, kemudian tubulus proksimal, ansa Henle, distal, itu ya satu rangkaian. Nah ini kalau rusak tidak bisa digantikan ya, tapi fungsinya itu diambil alih nefron yang lain gitu. Jadi nefron itu tidak mampu regenerasi. Nah karena tidak mampu maka bisa terjadi hipertrofi. Karena tadi diambil alih nefron yang lain, otomatis nefron yang menggantikan tadi akan bekerja lebih berat. Nah, tentu ada dampaknya, yaitu hipertrofi. Nah, pada hiperfiltrasi glomerulus, jadi apabila glomerulus itu mengalami hiperfiltrasi, maka di sini terjadi peningkatan tekanan hidrostatik. Ya. Nah, kerusakan kapiler glomerulus yang halus itu, dan dalam kasus hipertensi. Jadi bisa karena kerusakan kapiler ini atau pada hipertensi secara umum ya. Jadi hewan tersebut secara umum itu menderita hipertensi, maka ini juga bisa terjadi hiperfiltrasi glomerulus. Nah, apabila kondisi ini berkepanjangan, jadi terus-menerus gitu, maka tentu ada dampaknya, yaitu akan terjadi glomerulosklerosis. Karena dia bekerja lebih berat, itu maka dindingnya itu akan beradaptasi ya, menyesuaikan dindingnya ini akan mengalami pengerasan dan terjadilah glomerulosklerosis. Nah, berikut ini adalah dari penelitian ya. Di sini diet yang tinggi protein itu menyebabkan hiperfiltrasi glomerulus. Nah, yang akhirnya bisa berakibat pada glomerulosklerosis di sini. Nah, pada anjing kalau dibandingkan dengan pada tikus itu berbeda ya. Jadi memang tiap spesies itu memiliki kecenderungan ya. Jadi yang berbeda-beda. Nah, untuk yang karena ada deposisi obat ini atau deposisi imun kompleks itu kelainannya berupa inflamasi ya. Jadi semua ini aliran darah itu semuanya kan akan melalui ginjal ya. Jadi darah itu mengalir dari manapun nanti akhirnya juga melewati ginjal ini.
Nah, pada ginjal karena dia terdiri dari terutama glomerulus itu kompartemen yang kompleks dan relatif kecil gitu ya. Maka seringkali kompleks obat ataupun imun ya. Jadi kompleks imun ataupun obat itu seringkali terendapnya pada ginjal ini ya. Bisa pada subepitelial atau subendotel atau pada mesangial gitu ya. Jadi di sana dan akhirnya memicu inflamasi. Karena ada sesuatu bahan yang terakumulasi di sana maka akan direspon gitu, oleh sel-sel radang tadi. Nah, bagaimana cara meresponnya? Yaitu terjadi rekrutmen penempatan sel radang, menghasilkan enzim dan mediator inflamasi, dan akhirnya di sini akan merusak struktur glomerulus. Itu ya, karena kemungkinan ada penimbunan jaringan ikat itu. Nah, kalau ada jaringan ikat, maka strukturnya itu akan berubah dan tentu ini akan mengganggu fungsinya. Gitu ya. Lebih lanjut akan mengganggu fungsi nefron secara keseluruhan. Nah, di sini akibatnya bisa berlanjut terjadi perbedaan tekanan antar populasi nefron. Ya, jadi karena ada beberapa glomerulus yang mengalami kerusakan sehingga akibatnya beda-beda tekanan dari nefron satu dan lainnya. Kelainan pada glomerulus itu salah satunya yang berupa radang tadi, inflamasi, itu dibedakan. Di sini salah satunya adalah suppuratif glomerulitis atau disebut juga embolic nefritis. Ya. Kita kembali ke salah satu portal of entry itu adalah hematogenus ya. Hematogenus itu mekanismenya itu adalah melalui emboli. Ya, masih ingat ya? Emboli ada emboli yang septik dan non septik. Yang septik berarti dia mengandung bahan infeksius, bisa bakteri atau jamur atau virus gitu ya. Yang non septik berarti bahan-bahan seperti lemak, udara gitu ya, emboli yang dari bahan-bahan non infeksius. Nah, suppuratif glomerulitis atau embolic nefritis ini contohnya ya, jadi bakteri atau koloni bakteri dia akan mengikuti aliran darah sebagai emboli itu ya. Kemudian di tempat tertentu dia akan berhenti ya, tersangkut karena volumenya lebih besar dari lumen pembuluh. Itu akhirnya menyumbat ya. Biasanya ini di kapiler karena kan paling kecil ya kapiler itu. Nah, kalau di kapiler berarti di glomerulus ya, di anyaman glomeruli itu, maka di sana akan terjadi multiple fokus ya, itu namanya mikroabses yang banyak itu ya, dan menyebar di korteks ginjal karena glomerulus kan letaknya di korteks ya. Contoh kondisi ini adalah infeksi actinobacillus. Contohnya pada kuda, Actinobacillosis equi. Nah, pada ginjal ini bisa tampak pada permukaannya ya. Dari kapsula Bowman itu bisa tampak titik-titik ini mikroabsesnya itu ya. Jadi vokal nekrotik itu tampak di situ.
Kalau pada babi itu adalah infeksi Erysipelotrix rusiopati, contohnya. Pada kambing, Corynebacterium pseudotuberculosis. Itu juga gambarannya seperti itu ya, bintik-bintik pada ginjal yang bisa terlihat dari kapsula Bowman. Secara makroskopik, ini foci tersebar merata pada permukaan subkapsular itu, kemudian menonjol bisa tampak di korteks. Kalau secara mikroskopik, papiler glomerulus itu mengandung koloni bakteri. Ada jaringan nekrotik, infiltrasi neutrofil, sehingga gambaran glomerulusnya itu hilang. Jadi dipenuhi sel radang PMN, sehingga hilang ya glomerulusnya, anyaman kapilernya itu tidak tampak ya, dipenuhi eksudat tadi. Bisa terjadi hemoragi pada glomerulus atau interstitialis. Nah, hewan yang sembuh dari kondisi ini itu kalau dia akut itu bisa normal kembali ya glomerulusnya, tetapi kalau dia berlanjut ke absesnya itu progresif itu, maka PMN digantikan oleh mononuklear, kemudian terjadi fibrosis, maka terjadi scar ya. Jadi terjadi parut sehingga ini tidak bisa berfungsi normal kembali. Nah, gambarnya seperti ini, titik-titik apa itu namanya multiple abscess. Mikroskopiknya seperti ini. Nah ini kan hilang ya struktur glomerulusnya, jadi dipenuhi oleh massa ini, eksudat ini ya. Jadi PMN memenuhi anyaman kapiler. Yang kedua, chemical glomerulonefritis. Chemical biasanya menyebabkan cedera, injury pada glomerulus itu karena satu, menyebabkan jejas langsung pada sel epitel glomerulus. Jadi dia memang bersifat toksik gitu ya, dan menyebabkan jejas atau injury. Yang kedua, jejasnya itu pada endotel glomerulus. Jadi ketika dia di dalam darah gitu ya, jadi ikut aliran darah dan mengenai endotel dari kapiler glomerulus, itu maka bisa menyebabkan jejas di situ. Yang ketiga, menyebabkan gangguan aliran darah pada ginjal. Yang keempat, ada induksi kekebalan, reaksi inflamasi. Nah, untuk reaksi inflamasi yang ini, itu bisa disebabkan karena imun kompleks. Imun kompleks itu bisa berasal dari manapun ya. Misalnya ada infeksi di daerah di paru-paru atau di mana gitu. Kemudian terjadi kompleks imun tadi, maka mengikuti aliran darah sampailah ke glomerulus. Dan pembentukan antigen antibodi ini sebagai endapan yang kompleks. Jadi yang pertama tadi obat ya dalam imun kompleks, yang ini antigen antibodi. Kemudian juga bisa menyebabkan terbentuknya antibodi yang dia bersifat merusak ya, merusak membrana basalis itu, yang lapisan dari glomerulus. Jadi dia merusak jaringan sendiri gitu ya.
Jadi antibodi anti basement membrane itu. Nah, ini beberapa contoh benda asing, misalnya injeksi serum hiperimun ya, hiperimun serum. Kemudian bahan-bahan bisa gold atau penisilamin. Nah, ini bahan-bahan ini memicu terbentuk imun kompleks. Dan obat-obat tertentu yang kelainan dosis ya, dosisnya terlalu tinggi gitu. Nah, hal ini menyebabkan terjadi kerusakan pada nefron yang lain karena terjadi kompensasi seperti penjelasan saya di awal tadi ya. Sehingga akhirnya merembet itu, merusak nefron yang lain karena dia bekerja lebih berat. Nah, ini terjadi hipertensi dan hiperfiltrasi, akhirnya terjadi glomerulosklerosis itu. Nah, kalau berlanjut maka akan terjadi kehilangan nefron ya, karena dia terjadi sklerosis, maka nefron lama-lama berkurang digantikan oleh jaringan ikat dan terjadilah interstitial fibrosis. Yang selanjutnya glomerulonefritis yang disebabkan karena imun atau immune mediated glomerulonefritis. Ini adalah paling sering disebabkan karena pengendapan imun kompleks itu. Kemudian membentuk antibodi pada membrana basalis. Antibodi terhadap membran basal itu atau disebut penyakit membran anti-basement itu. Anti-basement membrane disease. Nah, antibodi ini akan mengikat kemudian merusak glomerulus gitu ya, melalui fiksasi dari komplement dan mengakibatkan infiltrasi leukosit. Ya, jadi kalau di situ ada fiksasi komplement, kemudian terjadilah infiltrasi leukosit. Kompleks imun glomerulonefritis ini itu bisa terjadi penyakit yang berkepanjangan dan akhirnya meningkatkan pembentukan kompleks imun yang larut. Jadi kondisi ini makin parah gitu ya. Contoh penyakit glomerulonefritis imun kompleks itu adalah kalau pada kuda itu equine infectious anemia atau infeksi Streptococcus species. Pada sapi ini bovine viral diare, trypanosomiasis. Ya. Untuk penyakit-penyakit ini, saudara baca masing-masing ya. Jadi itu namanya ada perbedaan mungkin patogenesisnya itu dipelajari. Bisa saudara baca pada McGavin. Pada babi, pada anjing, pada kucing, ini beberapa contohnya ya. Nah, adapun gambarannya bagaimana untuk yang glomerulonefritis itu bagaimana? Ada bermacam-macam di sini. Yang pertama proliferatif glomerulonefritis. Ini contohnya pada babi. Glomerulonefritis di sini ya, terjadi proliferasi
perhatikan di dalam glomerulus itu di sini tampak sel-sel mesangial itu lebih banyak gitu ya. Nah, ini terjadi proliferasi. Sel mesangial kita tahu dia adalah sel pertahanan ya, merupakan sel yang fungsinya seperti makrofag. Nah, di sini ada proliferasi maka terjadi bintik-bintik di glomerulus itu meningkat. Yang kedua, membranous glomerulonefritis. Ini ada penebalan hialin pada kapiler glomerulus, yaitu membrana basalis kapiler pembuluh darah, itu kan ada dindingnya ya, dinding pembuluh darah. Kemudian yang paling luar itu dia berhubungan dengan membrana basalis. Nah, membrana basalis inilah yang mengalami pelebaran. Maka disebut membranous glomerulonefritis. Yang ketiga, ini membranoproliferatif glomerulonefritis. Jadi merupakan gabungan. Selain ada proliferasi, di sini juga ada pelebaran atau penebalan membrana basalis dari kapiler. Jadi kedua-duanya tampak di sini. Nah, kita lihat juga di luar, jadi selain di kapiler, di bagian luar dari glomerulus itu juga mengalami penebalan. Jadi di sini tampak membran. Yang keempat ini adalah glomerulosklerosis. Ya. Jadi ada pengerasan dari glomerulus itu karena ada fibrosis, ada jaringan ikat fibrus yang terakumulasi di sini. Dan biasanya ini adalah infeksi yang berjalan kronis, ya, sehingga terjadi akumulasi fibrus dan gambaran dari glomerulus hilang, tidak ada anyaman kapiler di sini, hanya dipenuhi oleh jaringan ikat. Ini sama ya, jadi penjelasannya. Selanjutnya penyakit pada tubulus dan interstisial. Tadi pada glomerulus, sekarang pada tubulus. Nah, pada tubulus ini perlu kita ketahui di sini ya beberapa keadaan itu azoturia. Azoturia artinya kelebihan urium atau senyawa nitrogen di dalam urin. Kalau uremia itu kelebihan nitrogen yang merupakan produk akhir protein dari metabolisme amino dalam darah. Ini ya, jadi dua definisi ini. Nah, dari kandungan ini, kandungan di darah ataupun di urin, itu bisa dideteksi untuk melihat fungsi dari ginjal atau fungsi dari glomerulus. Dalam hal ini kerja dari glomerulus ya. Sehingga misalnya terjadi gagal ginjal itu bisa terdeteksi dari komposisi dari kandungan-kandungan ini tadi ya. Jadi dilihat konsentrasi dari plasma atau serum. Di sini ureanya, dilihat kreatinin, kemudian produk-produk limbah nitrogen, gitu, hasil katabolisme protein. Nah, ini untuk melihat fungsi ginjal dari tes ini ya, atau disebut bun kreatinin. Nah, bila terjadi gagal ginjal, maka
ada beberapa hal yang diakibatkan di sini. Ada akumulasi intravaskular dari limbah metabolisme seperti guanidin, phenolic acid, atau molekul besar yang lain. Kemudian terjadi pH, penurunan pH darah, karena terjadi metabolic acidosis. Dan juga terjadi gangguan konsentrasi ion plasma, terutama potasium, kalsium, dan fosfor. Dan yang keempat, terjadi hipertensi. Akibat gangguan fungsi dari ginjal, maka terjadi toksikosis. Nah, kondisi ini yang disebut uremia. Nah, uremia atau toksikosis ini bisa menyebabkan lesi di berbagai tempat. Nah, terjadi lesi itu tergantung dari lama kondisi ini ataupun berat ringannya. Apabila berat, maka itu ya terjadi lesi yang lebih berat. Pada gagal ginjal yang akut, lesi non-renal itu sedikit ya, non-renal. Sedangkan di ginjal kronis itu banyak sekali lesi yang tampak ya. Karena kalau akut itu cepat selesai gitu ya. Untuk yang berjalan kronis dia pelan tapi terus itu ya, terus terjadi dan tertimbun. Nah, mengapa bisa terjadi lesi pada kondisi uremia? Itu bisa karena hal-hal berikut ini ataupun salah satu ataupun apa ya, gabungan gitu ya. Yang pertama itu degenerasi dan nekrosis endotelial akibat vaskulitis yang mengakibatkan trombosis dan infak di beberapa jaringan. Karena tadi terjadi degenerasi atau nekrosis di endotel, maka permukaan di pembuluh darah tadi kan sudah tidak rata ya. Nah, akhirnya ini memicu peradangan dan terjadilah vaskulitis. Kalau di permukaan dari lumen itu tidak rata, maka ini akan memicu platelet, yaitu untuk tujuan menambal ya. Sebetulnya dia bertujuan itu menutup endotel yang tadi itu yang tidak rata. Tetapi hal ini bisa berakibat yang merugikan juga. Ya, akhirnya terjadilah trombosis atau infak gitu ya. Karena trombosis maka akan terjadi infak pada jaringan yang akan dialiri pembuluh darah tadi. Dan yang kedua ini menyebabkan injury pada epitelium atau kapum oral dan lambung. Ini secara sekunder karena ada konsentrasi pemecahan amonia. Nah, lesinya bisa di tempat lain ya, jadi bukan di ginjal tapi bisa di mulut, ya, di lidah, gitu ya. Nah, pada lidah seperti ini, ya, lesi yang karena tadi itu ya, itu tampak simetris, ya, jadi kanan dan sebentar. Nah ini simetris itu ya. Itu menunjukkan bahwa sistemik. Tetapi kalau hanya satu misalnya di sini lesinya berarti ini kondisi lokal. Ya, entah tergigit atau trauma tertentu gitu ya, lokal. Ya, tapi kalau di sini simetris itu menunjukkan suatu yang umum, yang sistemik. Akibat dari uremia ini bisa berdampak perubahan pada apa ini namanya
sistem digesti ya, terjadi gastritis atau stomach, uremic gastritis atau stomach. Tampak kemerahan pada dinding ini ya, pada dinding perut karena ada luka tadi. Juga bisa terjadi pengendapan kalsium putih-putih. Ini juga sama ya, pada gaster itu bisa terjadi pengendapan kalsium. Selanjutnya adalah gagal ginjal yang kronis. Untuk gagal ginjal yang kronis ini maka akan terjadi produksi eritropoietin sehingga dia menstimuli pengurangan pematangan eritropoietik. Ya. Nah, akibatnya di sini terjadi anemia non-regeneratif. Uremia meningkatkan kerapuan dari eritrositik. Nah, pada sebagian besar dari hewan yang mengalami gagal ginjal, itu terjadi hiperfosfatemia dan rendahnya kalsium fosfat. Maka di sini akan terjadi gangguan keseimbangan ya dari kalsium fosfat ini, kalsium dan fosfor, sehingga akhirnya berlanjut ke gagal ginjal yang kronis. Di sini ada kemungkinannya ya, jika fungsi glomerulus itu kurang dari 25%, maka fosfor tidak lagi memadai di sekresi oleh ginjal dan terjadilah hiperfosfatemia. Ion kalsium yang rendah itu menstimuli sekresi hormon paratiroid, sehingga terjadi pelepasan kalsium dari tulang dan reabsorpsi osteoklastik pada tulang. Nah, berikutnya renal secondary hyperparathyroidism yang lanjut itu menyebabkan penyakit pada ginjal dengan stimuli nefrokalsinosis. Patogenesisnya ini terjadi kerusakan epitel tubulus karena peningkatan ion kalsium intraseluler sehingga terjadi presipitasi kalsium dalam mitokondria dan dalam basal membran dari tubulus. Maka di situ ada penimbunan kalsium. Kalsifikasi yang berhubungan dengan uremia pada jaringan lunak dapat terjadi kalsifikasi metastatik dan distrofik. Jadi dua-duanya ini bisa terjadi di sini. Ini gambar dari musculus intercostalis ya, di sini ada putih-putih, itu merupakan endapan kalsium. Pada ginjal juga sama, bisa terjadi pengendapan kalsium. Nah, gagal ginjal yang akut, ini gagal ginjal akut itu dibedakan ya. Prerenal itu, jadi kelainannya
bukan di ginjalnya aja. Jadi suatu kelainan yang terjadi di sebelum masuk ke ginjal, prerenal. Gitu. Kemudian intrarenal, jadi kelainan-kelainan yang memang di dalam jaringan ginjal tadi ya. Dan postrenal. Postrenal itu gangguan fungsi ginjal. Kalau prerenal, ini beberapa contoh, itu adalah obstruksi pada suplai darah karena ada penekanan dari trombus atau emboli ya. Jadi ada 3 mekanisme pada akut renal failure yang disebabkan adanya penyakit intrarenal. Yaitu di sini ascending infection, ascending disease seperti pyelonephritis, kemudian intraluminal toxic metabolic, yaitu secara langsung ya dia menyebabkan injury atau cecas. Kemudian ischemic, kondisi ischemia. Untuk postrenal disease itu yaitu penyakit-penyakit pada saluran urinari bawah, postrenal. Jadi kondisi-kondisi yang terjadi setelah renal. Ya. Untuk akut tubular necrosis itu gini, suatu nekrosis pada tubulus itu ada penentu ya. Penentu dia bisa, kalau dia tidak merusak membrana basalis, maka bisa terjadi regenerasi. Sel epitelnya itu regenerasi dan kemudian otomatis akan bisa bekerja kembali ya normal. Tetapi kalau kelainan tadi itu merusak membrana basalis, maka tidak bisa terjadi regenerasi dan akan dipenuhi oleh jaringan ikat. Jadi lukanya sembuh tetapi tidak berfungsi. Tidak berfungsi seperti normalnya. Gitu ya. Rasanya seperti ini ya. Ya, jadi ini gambarnya ya. Kalau dia contohnya yang kerusakan yang bisa regenerasi itu yang nekrosis karena bahan-bahan toksik ya. Tapi kalau nekrosisnya itu karena kekurangan oksigen ya, tidak ada aliran darah ke sana, maka dia tidak akan bisa normal kembali. Itu menurun akhirnya menjadi ini terjadi jaringan ikat ya, sehingga sel-selnya tadi tidak berfungsi. Kalau tidak sampai pada membrana basalis, maka dia bisa regenerasi dan berfungsi kembali. Ini sudah ya. Ini adalah contoh gambar ginjal dan yang ini tubulusnya. Ini pada interstisial ya. Nekrosis tubulus ginjal itu
sama dengan yang lain-lain ya. Dilihat intinya kalau gelap itu mati ya, nekrosis. Nah, setelah itu dia akan diabsorpsi gitu ya, dan akan hilang dan bisa kembali normal. Tetapi tadi ya, kondisi yang dengan membran basalis yang rusak tidak akan normal kembali. Contohnya ini ya, bisa dibaca nanti di McKevin. Ya, teori ini interstitial nephritis. Yang pertama, focal acute interstitial nephritis itu bisa berlanjut menjadi bentuk yang kronik. Ya. Atau yang kedua, secara sekunder menjadi kronik glomerulonefritis atau kronik pyelonefritis. Yang ketiga, diproduksi imun mediated menyebabkan kerusakan pada tubulus interstitialis ginjal. Ini contoh patogenesis penyakit leptospirosis ya. Leptospirosis itu mikroorganisme, dia pada kapiler, kemudian dia akan migrasi ke endotel, kemudian menetap di interstisial dan migrasi melalui lateral junction pada tubulus epitel, gitu ya, berpindah-pindah epitel, kemudian bergabung dengan mikrofili epitel dan menetap di situ dalam fagosum epitel proksimal dan distal, ya. Dan menyebabkan degenerasi nekrosis di situ dan terjadi efek toksik yang langsung, jadilah proses inflamasi pada interstisial. Nah, ini menyebabkan jaundice, ya. Karena di situ ada kebuntuan-kebuntuan. Ini gambar akutubular nekrosis dengan regenerasi. Jadi bisa regenerasi karena dia tidak mengenai membrana basalis. Ini leptospira pada sapi berwarna kekuningan. Selanjutnya apa ini namanya granulomatus. Jadi palpi kidney itu disebab apa ini reaksi pelunaan ya. Jadi palpi itu disebabkan Clostridium perfringens tipe D di sini. Di sini karena membentuk, oh ya, selain ini juga karena toksin ya, toksin dari tumbuhan itu juga bisa menyebabkan palpi kidney lembek gitu. Nah, secara mikroskopik terjadi degenerasi nekrosis. Selanjutnya granulomatous nephritis itu penyebabnya ini ya. Jadi granulomatous saudara sudah tahu ya, radang granulomatous itu ini virus, kalau virus feline coronavirus ya, bakteri Mycobacteria aspergillus untuk jamurnya, parasinya Toxocara. Ini menyebabkan granulomatous nephritis. Ada contoh penyakit FIP, itu adalah penyakitnya pada ginjal ya, tapi bisa menyebabkan perubahan pada peritoneum. Tuh. Lesi pada ginjal itu bentuknya ini Foci multiple, itu yang bisa nampak seperti ini. Ya. Secara mikroskopik itu ada akumulasi makrofag, limfosit, sel plasma, neutrofil. Nah, ada piogranuloma. Sama, ini granulomatous karena Toxocara. Kemudian infeksi parasit. Infeksi parasit contohnya di Octopima renale. Ya.
Ini cacing yang besar itu. Kemudian Staphylococcus dentatus kalau pada babi, Capillaria, Lika ini pada anjing, kucing. Nah, penyakit pada pelvis renalis atau pyelonefritis. Radang pada pielum itu khas di sini ya. Jadi di situ akan menyebabkan timbunan PMN yang parah karena di sana adalah daerah yang minim dari vaskularisasi gitu ya, sehingga bentuknya seperti itu. Dan kalau patogenesisnya dia melalui ascending ya, ascending jadi dari bawah ke atas tuh. Akhirnya menyerang pelvis ginjal. Nah, karena ada keradangan di situ, maka bisa terjadi reflux gitu. Reflux akhirnya bisa mengenai medula ya, medula ginjal, mengenai pelvis renalis, dan akan terjadi pyelonefritis dari vesika urinaria sampai ke pelvis renalis. Di sini kenapa bisa terjadi reflux di situ, karena pengaruh dari endotoksin di sini yang bisa mengganggu peristaltik dari ureter ya, menyebabkan reflux. Juga dinding kandung kemih meradang ya, sistitis, dan terjadi gangguan katup itu, maka hal ini menyebabkan kemungkinan reflux itu lebih besar. Untuk mekanisme pertahanan di traktus urinaria ini sebagai berikut ya. Jadi adanya sel goblet, kemudian desquamasi epitel ya, di sini selalu meluruh bergantian, itu merupakan mekanisme pertahanan. Itu ya, ada lapisan mukoprotein, kemudian ada fagositosis. Ya. Nah, koloni bakteri di pelvis ini tadi ya, karena sedikit aliran darah, osmolaritasnya menghambat kerja nitrofil, kemudian konsentrasi amoniaknya tinggi. Ini bakteri-bakteri yang bisa ascending infeksi ya. Entah ya Pak? Entah. Nah ya, bakteri-bakteri yang menyebabkan itu ascending infeksi, dan ini contoh dari bentuk infeksinya, itu timbunan dari eksudatnya membentuk kalises ya di sini. Ini. Kalau secara mikroskopik ini tampak penuh dari sel-sel radang neutrofil. Selanjutnya hidronefrosis. Hidronefrosis itu terjadi pengembangan dari ginjal itu karena ada distensi ya, distensi pelvis itu dan kaliks, sehingga cairan itu tertimbun lama di situ. Nah, karena tertimbun lama akhirnya mengembang gitu ya. Kaliks dan pelvis itu mengembang gitu, dan terjadi pelebaran di situ. Nah, akibat kejadiannya ini akibat dari obstruksi dari ureter gitu ya. Jadi tertimbun di situ, urin tertimbun. Nah, akibatnya di sini akan terjadi atrofi parenkim dari ginjal karena ditekan oleh urin yang terlalu lama.
Untuk obstruksinya itu bisa bersifat kongenital atau malformasi, ya. Em, Sehingga di sini akan terjadi penyusutan dari ureter. Penyebab dari hidronefrosis itu bisa inflamasi kronik. Inflamasi otomatis kan membengkak, ya, membengkak dan akan lumen dari ureter itu akan menyempit gitu, sehingga akan terjadi obstruksi. Tekanan dari neoplasia gitu, ya. Adanya kalkuli, penyumbatan karena batu. Kemudian ada gangguan, memang gangguan neurogenik, fungsi neurogenik. Jadi syarafnya terganggu, maka akan terjadi obstruksi ini. Hal ini bisa terjadi unilateral atau bilateral. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Jadi kalau bilateral maka di situ komplit ininya apa, distensinya, akan terbentuk ruangan-ruangan ini. Nah, pada lower urinary tract itu juga sama, ya, ada gangguan apa pertumbuhan itu agenesis, itu sama dengan pada ginjal. Selanjutnya urolithiasis itu adalah pembentukan garam, apa garam-garam, eh, apa itu namanya, eh, ya, pembentukan endapan garam jadi bermacam-macam, bisa berupa struvit atau oksalat gitu, ya. Nah, itu menentukan nanti warnanya dan bentuknya. Kalau oksalat itu putih gitu, ya. Nah, gangguan ini itu adalah bisa karena penyakit metabolik itu, ya, atau karena apa makanan, dari makanannya misalnya kurang cairan gitu, ya, kurang minumnya kurang gitu, maka terjadi pengendapan-pengendapan. Pengendapan bisa terjadi pada pelvis ataupun pada uretra gitu. Nah, bentuknya bermacam-macam di situ, ya, bisa menyumbat di sini, ya. Ukurannya pun bermacam-macam, bisa pada medula, bisa pada vesika urinaria, ini tertimbun lama gitu. Bentuknya juga ada yang besar, kecil gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, pada spesies tertentu letaknya juga ada kecenderungan, ya, pada kalau pada kambing, itu pada domba ini adalah multiple kalkuli gitu, ya, adanya di sini, ya, di uretra gitu. Karena di sini ada eh, apa sigmoid, ya. Kalau pada anjing itu karena di situ ada ospenis, ya, jadi dia kecenderungannya adalah pada bagian kaudal. Kemudian kalau pada kucing itu pada uretra, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan?
Ya, baik. Langsung saya akhiri ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Baik, dokter. Amin. Terima kasih.